Uduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan sesuatu hal apapun. Jadi teman-teman, ini malam ketiga bulan Ramadan, jadi hari kedua. Saya mau bikin opening buat konten saya yang sementara saya kerjakan, yaitu beberapa momen. Sebenarnya banyak momen sih, cuman ya ada beberapa yang saya buatkan dalam konten ini, termasuk itu momen lucu, momen membagongkan, momen yang bikin marah, momen ya pokoknya lah, semua momen-momen yang saya hadapi atau saya temui ketika melakukan perjalanan, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Uduh. Termasuk yang tadi akan saya bikin konten, Anda dengan tadi merasakan mati. Ya, oke, bicara soal mati ya. Iya, kita yang hidup di dunia ini, ya kalau kita pernah merasakan mati, kayaknya orang di jalan ini mau naik motor, naik mobil, kayaknya mereka akan hati-hati semuanya, dan mereka tidak maksudnya mereka tidak merasakan bagaimana sakitnya mati itu, bagaimana rasanya sakitnya mati itu. Bang, itu saya pernah rasa. Memang saya tidak pernah rasa, tapi saya pernah lihat dengan mata kepala saya di lampu merah tadi itu, ya. Jadi malam ini pun saya akan mengantar barang dagangan all shop istri saya. Jadi sekalian lah saya bikin tadi itu pembukaan buat konten di jalan yang cukup ekstrim. Adalah jalannya, cuman ini yang jelas, ini kisah nyata ya, yang pernah saya alami. Jadi ayah saya itu menjadi ada beberapa korban, tapi ayah saya menjadi salah satu korban yang lukanya cukup parah, sehingga ayah saya itu, bapak saya itu komanya 3 hari. Sampai atasannya itu, ya, kepala dinasnya itu mengatakan bahwa yang membagongkan itu dikatakan di depan saya. Mungkin kepala dinasnya itu tidak sadar kalau saya itu anaknya. Bapak saya itu walaupun bukan guru, tapi saya dikatakan guru karena pernah mengajar, ya. Oh, saya rawat. Bapak saya itu memang guru, tapi karena ada kebutuhan, ya, pegawai di salah satu instansi di pemerintah, jadilah bapak saya jadi pegawai struktural. Katanya kepala dinasnya begini, atasannya begini, ti guru ti kalau tidak mau bangun, tidak mau sadar selama 3 hari ke depan, so tidak mau selamat. Dan itu di hadapan saya. Dalam hati saya, ya ini tidak menghargai perasaan saya. Tapi tidak masalah, saya tidak marah sama bapak itu. Cuman ya agak sedikit membagongkan. Iya. Dan saya hadir di puskesmas waktu itu, ya.
dirujuk di puskesmas sementara karena pertolongan harus dapat pertolongan secepat mungkin. Ya lanjut, jadi tadi saya off cam karena mau ambil barang dulu. Jadi dirujuk di rumah sakit, di puskesmas nih, jadi di vaskes terdekat. Dan saya melihat dan menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri luka-luka yang dialami bapak saya. Dan waktu itu bapak saya sudah tidak sadar tapi masih bisa ngomong dengan cara mendengarkan. Jadi dia masih bisa merespon kita dengan cara dikenali dari suara kita. Cuma yang keluar dari mulut bapak saya itu hanya, kalau di bahasa Gorontalo kan, mamatewa uuti. Bahasa Indonesia bapak saya katakan itu, saya akan mati, saya akan mati. Jadi bayangkanlah kalian yang masih kebut-kebutan di jalan, nggak ngotak, nggak memikirkan, tidak hati-hati dengan orang di sekitar. Kayak tadi yang bocil di lampu merah itu, 2 orang. Pak, itu kan lampunya baru hijau. Kan Anda dari belakang, sabar dikit, kenapa nggak pakai helm pula? Baru saja hijau, dia dari arah belakang motong, dan saya mau belok kanan, dia mau belok kiri. Kan gila kan. Saya lewat sini saja dah. Oke, jadi lanjut. Barang-barangnya sudah ada, tinggal apa ini, ada jepitan rambut pesanannya. Alhamdulillah lokasinya tidak jauh dari sini. Waduh, kalau orang Gorontalo bilang ini putar-putar saya cari alamatnya. Masuk lorongnya bukan cuma satu, jalannya sempit, tapi lorongnya saya tidak bikin konten ya. Nah, privasi. Jadi ketika kita mau berkendara ya sabar-sabarlah. Ini lampu merah begini paling tidak sampai 10 menit kita menunggu, paling 1 menitan. 1 menit itu hanya mengurangi waktu perjalanan kita selama 1 menit. Daripada 1 menit kita langgar, mengurangi waktu yang seharusnya kita bisa bekerja, cuman karena kecelakaan dan patah kaki, ya mengurangi waktu Anda banyak sekali itu. Jadi ya, pintar-pintar lah, cermat lah. Artinya ini ikhtiar, bukannya kita mau melangkahi takdir Tuhan. Ya bang, kalau misalnya memang ditakdirkan kaki kita akan patah, ya tidak, kan apa salahnya kalau kita berusaha? Tuhan itu mengajarkan kita untuk berusaha dulu. Kan sebelum patah kita seharusnya, sebelum kita sebelum kita terlibat hal itu atau mengalami hal itu, ya hati-hati dalam berkendara, perhatikan rambu lalu lintas. Jadi tolong, duduk, hati-hatilah dalam berkendara. Ya jadi oke.
misi yang komplit. Jadi dua tempat tadi, cuma dua tempat nih, bayangkan lama sekali. Jadi lumayan jauh ini, lumayan jauh tempat saya mengantar dan mengambil barangnya. Ya, dalam konten ini sekalian juga ya kita melihat suasana Gorontalo di bulan Ramadan di malam hari. Saya itu harus fokus di kendaraan dan fokus dengan kira-kira kata-kata apa selanjutnya yang harus saya keluarkan dari mulut saya untuk supaya konten ini jadi lebih baik dan lebih bagus. Jadi saya dalam motovlogger itu jadi bukan cuma sekedar orang melihat action cam yang terpasang atau tertempel di helm dan situasi jalan. Jadi juga pokok atau bobot pembahasan yang keluar dari mulut seorang motovlogger itu sangat diperhatikan dan diperlukan. Semakin dewasa ya, suasana Ramadan itu semakin beda. Dan menurut saya, karena mungkin ya anak-anak itu tidak punya dosa ya, menurut saya nikmatnya bulan suci Ramadan itu saat kita masih bocah ya, masih kecil-kecil. Ada anak-anak yang ngamen, kasihan. Oh iya, astaga, hampir lupa mau beli obat di apotik. Mana apotik dekat sini? Tadi itu ada apotik Kimia Farma, cuman obat yang saya mau pesan itu kayaknya tidak ada di apotik Kimia Farma. Oh ya, apotik Milana saja lah. Nanti di depan apotik saya off cam. Saya mau menjaga privasi mbak-mbak yang menjaga di sini. Jangan sampai saya dianggap psikopat lagi. Jadi kosong di apotek ini. Terpaksa saya harus putar balik. Di lampu merah sana ada apotek. Boleh bu, boleh. Saya mau belok kiri soalnya bu. Semoga di sini ada. Off cam dulu lah. Jadi destinasi selanjutnya ini rumah teman istri saya, yang mana sesama penjual all shop juga. Jadi sesama penjual all shop dijual, maksudnya sesama pedagang di bidang online shop seperti istri saya. Saya tidak perlu lagi untuk masuk di rumah karena saya sudah tahu alamatnya. Jadi tinggal ambil di pagar. Oh iya, saya lupa mau menelpon istri. Off cam. Oke, jadi teman-teman sekalian, barang istri saya sudah saya ambil dan saya sudah bisa pulang di rumah. Jam berapa ini? Jam 10.28 ya. Jadi karena berhubung sudah mau sampai atau sudah dekat dengan rumah saya, jadi kontennya saya cukupkan sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata di konten saya ini yang menyinggung perasaan.
Dan tak lupa saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube saya ini, agar ke depan partisipasi dan support dari teman-teman semua berupa like, komen, dan subscribe tersebut dapat membuat atau memacu semangat saya dalam membuat konten supaya lebih kreatif lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat, sehingga menjadikan menarik perhatian orang banyak. Ya, jadi konten malam hari ini naik riding. Ya, saya ingin pakai istilah anak-anak muda, naik riding. Jadi konten saya malam hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Zafuk pamit.